Bismillahirrahmanirrahim. Surat Abasa. Abasa artinya adalah bermuka masam. Karena Rasulullah SAW saat itu bermuka masam kepada seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya surat ini asbabun nuzulnya yaitu gara-gara saat terjadinya bermuka masam Rasulullah terhadap Abdullah bin Ummi Maktum. Tema-tema surat Abasa ini adalah yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 10 itu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya atas apa yang terjadi antara beliau dengan Abdullah bin Ummi Maktum, yaitu beliau bermuka masam dan berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum yang merupakan seorang yang buta. Kemudian dari ayat 11 sampai dengan ayat 16, Al-Quran adalah sebaik-baiknya pengingat dan seagung-agungnya nasihat bagi orang yang berfikir dan mentadaburi. Kemudian dari ayat 17 sampai ayat 32, ini menjelaskan tentang menegakkan dalil atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperhatikan dan memikirkan ciptaan Allah, makanan dan minuman. Kemudian dari ayat 33 sampai ayat 37, ini tentang beratnya ujian di padang mahsyar. Dari ayat 38 sampai ayat 42, ini menjelaskan tentang kondisi-kondisi manusia dan perbedaannya, yakni golongan bahagia dan golongan orang yang sengsara. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa artinya bermuka masam. Jadi ini adalah fi'il madhi. Nabi Muhammad SAW telah bermuka masam. Wa tawalla, dan berpaling, yaitu berpaling mukanya. An ja'ahul a'ma, yaitu telah datang. Ja'ahul a'ma, datang kepada Rasulullah al-a'ma, orang yang buta. Siapa? Yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi ayat yang kedua ini bisa dibilang yaitu makam ilat kepada ayat pertama. Jadi pertanyaannya, kenapa Nabi bermuka masam dan berpaling muka? Karena datangnya seorang yang buta. Kisahnya yaitu Nabi SAW tidak meladeninya karena pada saat itu ia sedang sibuk menghadapi orang-orang yang diharapkan untuk dapat masuk Islam. Mereka terdiri atas orang-orang terhormat kabilah Quraisy, dan ia sangat menginginkan mereka masuk Islam. Sedangkan orang yang buta itu atau Abdullah bin Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi pada waktu itu karena ia buta. Maka Abdullah bin Ummi Maktum langsung menghadap dan berseru dengan suara yang agak keras, "Ya Rasulullah, alimni mimma allamakallah, ajari aku daripada hal-hal yang sudah diajarkan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa taala." Tetapi Nabi SAW pergi, berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum menuju ke rumah. Maka turunlah wahyu yang menegur sikapnya itu, sikap Rasulullah, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam surat ini. Nabi SAW setelah itu apabila Abdullah bin Ummi Maktum, ini kejadiannya kalau nanti datang Abdullah bin Ummi Maktum lagi ke rumah beliau sesudah turun ayat ini, maka beliau selalu mengatakan, "Marhaban biman atabani fihi rabbi." Selamat datang orang yang membuat Tuhanku menegurku. Itu kata Rasulullah kalau Abdullah bin Ummi Maktum datang ke rumahnya. Ini saat sesudah turun ayat surat Abasa ini. Lalu beliau menghamparkan kain serbannya, kain ridaknya sebagai tempat duduk Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika, tahukah kamu? Artinya mengertikah kamu?
la'allahu yazzaka, barangkali Abdullah bin Ummi Maktum ini datang kepada kamu, yazzaka, ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosa setelah mendengar dari kamu. Au yadzakaru, ataupun dia ingin mendapatkan sebuah pelajaran, mengambil pelajaran. Fatam fa'ahu dzikra, maka bermanfaat akan Abdullah bin Ummi Maktum tersebut oleh zikra, iaitu peringatan kamu. Amma man istaghna, tadi adalah orang yang sudah pasti datang kepada Rasulullah ingin mendapatkan taufik dan hidayah, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi Rasulullah berpaling kepada orang-orang kafir Quraisy, iaitu orang-orang yang dihormati di kala itu. Mereka adalah orang-orang yang kaya. Makanya kata Allah Ta'ala, amma man istaghna, adapun orang yang istaghna, merasa dirinya sudah kaya, merasa dirinya serba cukup kerana memiliki harta, iaitu maksudnya orang-orang kafir Quraisy itu. Fa anta lahu tasadda, maka engkau Muhammad, lahu, baginya orang kafir Quraisy itu, tasadda, melayaninya. Maksudnya kamu cuman melayani orang-orang kafir Quraisy, iaitu orang-orang yang sudah merasa dirinya cukup dengan harta, sedangkan kamu mengabaikan hal orang buta tersebut. Wa ma 'alaika alla jazzaka, wa ma 'alaika, dan tidak ada celaan atas kamu, tidak ada sebuah iqab atas kamu ya Rasulullah, alla jazzaka, bila mereka, iaitu orang-orang kafir Quraisy, tidak membersihkan diri, iaitu tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, yas'a, dia bersegera, maksudnya itu Abdullah bin Ummi Maktum ini, orang buta ini, wa huwa yakhsha, dan dia itu takut kepada Allah Ta'ala. Fa anta anhu talaha, fa anta, maka engkau daripadanya Abdullah bin Ummi Maktum, talaha, engkau abaikannya. Padahal inilah yang sudah pasti datang kepada kamu dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi ayat 1 sampai 10 ini tentang teguran Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad yang telah berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Wallahu alam.